lamun si dia milih pacu-pacu kaca aku ngeneng maaf empon na ayana sakit wah kedua lamun si dia pura-pura nangis ku jamin si dia ku jamin ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu kirim ke orang tua kamu bisa membunuh bukan berarti saya membunuh tapi bunuh mental kamu itu saya yang tanggung jawab jangan kayak anak kecil nangis kamu kan udah SMP jangan kayak gitu ini sudah ada bukti nih loh. Korban dugaan pelecehan bertambah jadi 17 orang. Agus Buntung, saya tidak sama kayak cowok lain. Korban dugaan pelecehan yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung di Mataram, NTB, bertambah menjadi 17 wanita dari sebelumnya 15 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Nusa Tenggara Barat, NTB, Joko Jumadi mengatakan, terdapat penambahan 2 korban, di mana 1 diantaranya masih di bawah umur. Ia menyebut, dari 2 korban tersebut satunya mengaku sudah dilecehkan, tetapi satunya lagi masih dalam tahap percobaan pelecehan seksual. 2 korban ini ada yang datang sendiri ke Polda, 1 lagi ada videonya sempat viral dan langsung menghubungi sendiri tim pendamping. Disebutkan alat bukti video yang diberikan korban kepada KDD berupa video grooming seperti video korban lainnya. Adapun para korban dari kalangan mahasiswi dan beberapa masih pelajar. Agus menggunakan modus yang sama untuk mendekati korban, yaitu mendekati para korban yang duduk sendiri di Taman Udayana dan Taman Sangkareang Kota Mataram. Agus melakukan profiling terhadap korban, yang sedang duduk sendiri di taman, dengan asumsi ketika dia duduk sendiri dia sedang galau, sedang ada masalah. Disitulah kemudian Agus masuk. Agus mendekati korban dengan menunjukkan kondisinya yang disabilitas, yang membuat para korban merasa kasihan. Pelaku terus menunjukkan bahwa ia tidak bisa apa-apa, beraktivitas susah, banyak direndahkan. Akhirnya korban merasa iba dan korban menaruh kepercayaan pada si Agus. Korban yang mulai iba dan percaya, kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk menggali informasi para korban hingga ke hal-hal yang bersifat privasi dan sensitif. Korban mulai terpancing dan menceritakan hal-hal yang tidak semestinya diceritakan. Cerita inilah yang menjadi senjata Agus untuk mengancam para korbannya. Agus mengancam akan menceritakan aib-aib para korban ke orang tua dan orang-orang terdekat korban. Korban merasa terintimidasi dan menuruti keinginan Agus, hingga terjadi pelecehan seksual di satu homestay. Mengikuti kata-kata saat di homestay, hampir semua korban hendak kabur dari si pelaku, namun korban diancam lagi akan dinikahkan jika berteriak. Agus mengancam para korbannya di homestay, kalau berteriak akan digerebek dan dinikahkan, dan itu di Lombok sering terjadi. Itulah yang kemudian karena korban tidak mau dinikahkan. Viral rekaman suara Agus Buntung yang merupakan pria disabilitas tanpa tangan. Setelah mengumpulkan sejumlah bukti yang kuat, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat menggelar rekonstruksi pelecehan seksual yang dilakukan tersangka Iwas. Mengakui rekaman suara yang beredar merupakan suaranya. Meski mengakui, Agus membantah pernyataan yang ada dalam rekaman tersebut bukan manipulasi. Secara logika, dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya mau melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan, sedangkan tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju.
Dan seperti Bapak lihat baru datang, yang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang atau kekerasan seksual? Bagaimana cara saya? Dan itu kan kalau memang terjadi itu, dia bisa melawan, bisa mendorong, dan bisa dan sebagainya. Nah jadi Melainkan kata-kata motivasi yang disampaikan ke para korban. Aman ataupun intimidasi itu, dan itulah yang digunakan oleh tersangka Iwas. kakak cantik, jangan mau meriksa diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan, kakak nggak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. Kakak kan perjuangan kakak tuh, dia hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba deh. Karena kakak, sumpah nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang, karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok kamu mau berubah atau tidak. Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Itu memang betul suara saya, tetapi tidak saya bermaksud untuk memanipulasi atau merubah pikiran. Itu sudah jelas saya memberi semangat, terang Agus dalam tayangan. Ia juga dengan tegas membantah tuduhan yang mengatakan ia memiliki ilmu hitam, guna-guna dan semacamnya. Saya terus terang saya berani bersumpah di hadapan semua orang bahwa saya tidak punya ilmu apa-apa, kata Agus. Jadi tidak ada saya punya ilmu ini itu, atau manipulasi atau menggerakkan orang dengan kata-kata, mustahil itu, lanjutnya. Sebelumnya beredar rekaman suara Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam rekaman suara itu, terdengar Agus merayu korbannya dengan modus ingin membantu korban. Agus dalam rekaman tersebut berusaha meyakinkan korban bahwa ia tidak seperti laki-laki lain yang hanya memanfaatkan perempuan. Agus Buntung, korban dugaan pelecehan yang dilakukan Agus bertambah menjadi 17 orang. Berikut rekaman rayuan Agus Buntung yang beredar di sosial media. Saya tidak senang orang yang lemah. Lap air mata itu nanti luntur pupurannya. Bedak, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak, korban, bersihin diri. Sampai kakak salat pun kakak nggak bisa salat karena ada yang ganjal, kata Agus dalam rekaman video tersebut. Agus Buntung bilang walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok yang lain, kata Agus. 6 tahun saya nyari kamu, entah hati saya gimana, jatuh di sini, dek, kakak cantik, jangan, mohon, saya percaya kakak bisa. Punya ilmu, kan, kakak ndak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu, tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Entah hati saya gimana, jatuh di sini, dek. Saya enggak senang orang lemah, kakak kan perjuangan kakak. Ya Allah, hanya hidup sendiri, berjuang sendiri, nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi, bisa gak aku minta jangan nekat, tobatlah, nyawa saya kasih kakak, biar tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong, kapanpun kamu ketemu saya kamu bisa bunuh saya. Tapi ku mohon, jangan kamu buat dirimu yang tidak-tidak. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya modus sama kayak cowok-cowok yang lain. Buktinya dia, cowok lain, ngerusak kamu, saya langsung to the point, biar kamu tidak bilang saya ngerusak.
Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin mama, saya bukan sama kayak cowok-cowok yang lain, karena cowok-cowok itu hanya manfaatin kamu. Dari mana saya tahu, itu pikiran, kamu mau berubah atau tidak. Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi, tapi kalau kamu mau berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Itulah cara Agus Buntung membuat korbannya dirudah paksa.